Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uli Arham dari BPG K1 PAI kelas H. Kami akan menyampaikan tentang rukhsah ya. Rukhsah ini adalah salah satu materi pelajaran pendidikan agama Islam di SMP, tingkatan SMP. Rukhsah, nanti kami akan bahas masalah rukhsah itu seperti apa. Ini adalah elemen-elemen di kajian dari ilmu fikih. Untuk nanti yang kita bahas, yang pertama adalah pengertiannya, kemudian dalil Al-Qur'annya, kemudian hukum rukhsah itu seperti apa. Ada rukhsah sholat, rukhsah puasa, rukhsah haji, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya adalah pengertian. Rukhsah adalah hukum pengecualian yang berbeda dari hukum azimat. Hukum azimat itu hukum yang sudah ditentukan semula. Karena ada udzur lain yang bisa menyulitkan mukallaf untuk melaksanakan hukum azimat tersebut. Dengan demikian, rukhsah merupakan hukum yang meringankan atau memudahkan mukallaf untuk menjalankan syariat agama Islam. Seperti halnya sholat. Sholat itu hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada kita umat Islam. Syarat sahnya sholat itu sudah ditentukan, rukunnya sholat, kemudian tata caranya. Seperti puasa, puasa juga diwajibkan oleh orang Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa bulan Ramadan. Haji juga sama bagi yang mampu, zakat juga sama. Ini nanti ada hukum-hukum yang pengecualian karena ada hal-hal yang dilaksanakan karena ada udzur syar'i yang bisa menghalangi umat Islam untuk menyempurnakan ibadahnya. Dalil Al-Qur'annya yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Dan terhadapnya ada pula sesuatu yang berupa siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdua, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Ini dalil Al-Quran tentang masalah rukhsah. Selanjutnya, kita belajar tentang hukum rukhsah itu seperti apa. Hukum rukhsah yang pertama adalah bersifat wajib. Ini rukhsah yang wajib ini jika tidak diambil akan mengakibatkan kemadorotan atau bahaya bagi seseorang. Ini sulit dan juga jarang terjadi hukum rukhsah kok bersifat wajib. Salah satu contohnya adalah ini mungkin kalau di lingkungan kita atau di saat ini memang kayaknya tidak ada. Tapi dulu pernah terjadi, contohnya adalah ada seorang muslim ini tersesat di hutan. Di hutan tersesat gara-gara sesuatu hal, dia menjadi tersesat di hutan. Pembekalan yang dia dapat, yang dia miliki sudah habis. Dia selama di hutan makan buah-buahan, makan hewan yang halal. Kemudian beberapa hari di hutan dia tidak bisa menemukan makanan yang halal.
cari hewan yang halal, ndak ada. Buah-buahan yang halal, ndak ada. Hari itu satu hari dia itu ndak dapat makanan yang halal. Sehingga nyawa menjadi taruhannya. Ini kalau ndak makan pasti mati, pasti meninggal. Karena apa? Karena badannya sudah lemes, ndak bisa apa-apa. Di depannya ada makanan yang haram. Contoh, adanya hewannya hewan babi. Kan babi hukumnya haram dimakan. Lah adanya hewan babi, ini kalau saya tidak makan, saya pasti mati. Mau tidak mau ya ini orang tersebut ya membunuh babi itu untuk dimakan. Tapi hukum rusuh boleh semacam ini memakan perkara yang haram, contoh daging babi ini hanya sebatas untuk cara bahasa Jawanya buntoni nyowo, atau istilahnya adalah bagaimana kita tidak meninggal saja. Hanya cukup itu. Tidak boleh lebih. Nah, tidak boleh lebih sampai kenyang, sampai kemudian makan lagi. Tidak boleh. Hanya sebatas itu saja, sedikit itu. Sehingga kita terselamatkan dari kematian. Yang kedua, ada hukum yang bersifat sunnah, yaitu rukhsah yang lebih baik atau dianjurkan untuk dilaksanakan atau dilakukan. Seperti sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar ini boleh dilaksanakan, boleh dilakukan, karena sholat adalah perkara yang penting dan juga wajib dilaksanakan bagi orang Islam. Ini ada keruksahan dari Allah, boleh dijamak sholat itu ketika dia bepergian. Bepergian ini adalah bepergian yang dimana orang tersebut itu sudah mencapai marhalahnya. Sudah mencapai marhalahnya. Bisa 3 marhalah atau dalam madhab, beberapa madhab itu berbeda. Ada yang mengatakan sudah mencapai yang penting 82. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Itu perbedaan madhab di situ. Ada yang mengatakan menurut Imam Syafi'i setara 82 km. Menurut Imam Hanafi ini 142 km. Inilah perbedaan pandangan. Nah, ketika musafir bepergian semacam ini, yang musafir yang memang benar-benar masyakot. Benar-benar masyakot. Ini hukumnya sunnah. Ya, contohnya kalau dulu itu bepergian itu naik onta, naik kuda. Kalau sekarang yang bepergian yang masyakot lah. Masyakot yang payah. Kalau dalam perjalanan harus jamak qashar kan gitu. Ini hukum semacam itu sunnah. Yang kedua ada hukum yang mubah, rukhsah yang mubah, yaitu rukhsah yang bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan. Ini terserah dari mukallaf sendiri atau orang Islam sendiri. Seperti akad salam. Nah, seperti akad salam. Akad salam ini termasuk hukum rukhsah yang mubah. Awalnya akad salam ini tidak diperbolehkan karena alasannya akad salam ini dianggap membeli barang yang makdum atau tidak ada. Tapi karena sesuatu hal, maka diperbolehkan, diringankan menjadi hukum mubah. Yang ketiga adalah hukum rukhsah khilaful aula, yakni rukhsah yang lebih baik tidak dilakukan, seperti menjamak sholat dan berbuka puasa bagi musyafir yang tidak mengalami masyakoh. Kalau tadi musyafir yang mengalami masyakoh mendapat rukhsah hukum sunnah. Kalau musafir yang tidak mengalami masyakoh ini khilaful aula, lebih baik tidak dilaksanakan. Contoh, yang musafir yang tidak masyakoh ya memang bepergiannya sudah memenuhi 3 marhalah. Tapi perginya contoh naik pesawat. Nah ini kan enggak ada masyakoh, naik pesawat itu enak di dalam AC kan gitu. Salah satu contohnya itu. Kalau dilaksanakan bagaimana? Ya monggo-monggo saja.
Kalau tidak ya lebih baik. Itu hukum khilaful aula. Selanjutnya hukum rukhsah yang makruh. Rukhsah ini lebih baik ditinggalkan seperti mengqashar sholat dalam perjalanan yang belum memenuhi 3 marhalah. Loh, contoh bepergian yang kurang dari 82 km kok dia mau sholat qashar. Ini hukumnya makruh. Mengapa demikian? Memang ada dalam salah satu pendapat itu boleh mengqashar sholat yang belum memenuhi 3 marhalah. Ada semacam itu. Tapi hukumnya mengambil rukhsah semacam ini adalah makruh. Selanjutnya adalah rukhsah sholat. Ya. Kita sudah tadi mendengar penjelasan tentang hukum-hukum rukhsah. Sekarang ada enggak dalam sholat itu ada rukhsahnya? Ada. Terutamanya apa? Sholat ini adalah kewajiban bagi orang Islam yang harus dilaksanakan setiap orang. Ya, untuk memudahkan orang Islam bagaimana itu memang sholat harus dilaksanakan dalam hal apapun. Baik itu orangnya sehat, orangnya sakit, tetap ada kewajiban sholat. Baik itu orangnya bepergian. Lah, rukhsah sholat ini dimudahkan bagi orang yang sakit atau musafir saja. Contoh, kalau musafir itu tadi sudah saya sampaikan. Awal mulanya bepergian sudah mencapai batas 82 km minimal menurut Imam Syafi'i. Ini boleh untuk dijamak. Dijamak itu antara dua sholat jadikan satu. Contoh sholat duhur dan asar jadikan satu dikerjakan di sholat duhur ataupun sholat asar. Sholat maghrib dan isya dijadikan satu, ya, itu di sholat maghrib ataupun di sholat isya. Ini makanya sholat yang boleh dijamak itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dikosor itu diringkas. Yang aslinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, contoh sholat yang bisa dikosor hanya sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ini ini untuk sholat. Ya, menurut versi Syafi'i, Imam Syafi'i setara 82 km atau setara 142 km menurut Imam Hanafi. Ini untuk sholat. Kerusuhan semacam itu. Selanjutnya adalah kerusuhan dalam puasa. Nah, ini keringanan tidak berpuasa. Karena puasa adalah kewajiban seperti yang didawuhkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, keringanan ini ada muncul dalam berpuasa. Pada puasa adalah kewajiban bagi orang Islam. Adalah keringanan tidak berpuasa. Satu bagi musyafir. Nah, musafir yang benar-benar masyakot. Contoh bepergian ke Pulau Sumatera, ke Pulau Kalimantan. Nah, ini pakai kendaraan sendiri, apalagi dia nyupir pada bulan Ramadan. Ya, ini boleh tidak berpuasa, tapi nanti tetap diqodoi, dibayar. Kan gitu. Karena dia tidak berpuasa beberapa hari nanti tetap diqodoi. Yang kedua, keringanan tidak berpuasa bagi ibu hamil. Ketika ada ibu hamil, ya hamilnya itu sudah mungkin hamil 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan hamil sampai 18 bulan. Dia tidak mampu berpuasa karena apa? Badannya lemes, tidak mau makan. Ini boleh tidak berpuasa dan nanti tetap dikodok lagi. Kalau khawatir untuk dirinya ya cukup kodok saja nanti. Diganti puasanya. Tapi kalau khawatir dirinya dan anaknya, dalam aturan fikih itu ya kodok plus bayar kafarot. Kan gitu. Kafaratnya apa? Ya memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga bagi ibu yang menyusui, lah ini juga sama. Boleh tidak berpuasa tapi nanti tetap diqodoi. Yang keempat bagi orang tua yang sudah pikun, lah ini
Orang pikun ya memang tetap namanya kewajiban, masih kewajiban berpuasa, namanya masih orang Islam. Orang pikun bagaimana mau puasa, wong dia sudah lupa. Bahaya kalau berpuasa nanti. Lah ini boleh tidak berpuasa tapi nanti harus diganti dengan kafarot. Kan siapa yang mengganti? Ya keluarganya. Yang kelima bagi orang yang sakit. Nah, ini juga sama, orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi nanti juga diganti. Ini bentuk rukhsah-rukhsah dalam berpuasa. Selanjutnya adalah rukhsah haji. Nih, ada kemurahan dari Allah tentang masalah haji. Contoh, ketika jamaah haji sakit dan tidak mampu mengerjakan tawaf dengan berjalan sendiri, maka bisa dibantu dengan ditandu atau digendong. Loh ini. Karena banyak hal dia tidak bisa jalan, dimudahkan, diberikan kemurahan oleh Allah, bisa dibantu dengan ditandu atau digendong. Yang kedua, boleh menggunakan kursi roda atau alat lainnya jika tidak dapat berjalan atau ada masalah lain yang melakukan syai. Loh, saat syai juga sama. Boleh menggunakan kursi roda. Karena ada masalah lah, mungkin kakinya sakit atau bagaimana. Kan gitu. Padahal syai itu adalah lari-lari kecil. Nggak bisa lari bagaimana kan? Kan begitu. Yang ketiga, jika jamaah tidak bisa melempar jumroh dengan berbagai alasan, maka boleh diwakilkan orang lain yang sudah melaksanakannya. Oh, mungkin dia sakit, tidak bisa sampai ke pelempar jumroh. Yang selanjutnya, jamaah ingin yang cepat-cepat kembali ke Mekah saat di Mina sebelum tanggal 13 Dzulhijjah boleh pergi lebih awal, yaitu pada tanggal 12 Dzulhijjah, ini nafar awal. Selanjutnya, jamaah yang berhalangan untuk wukuf di Arafah karena sakit atau melahirkan dapat melaksanakannya di dalam mobil atau ambulan. Loh, inilah perbedaan haji dan umroh itu telah di sini. Ada hal yang penting sekali ketika haji, yaitu wukuf di Arafah. Semua orang yang haji wajib wukuf di Arafah, baik itu yang sehat maupun yang sakit. Yang sakit yang berada di rumah sakit harus dibawa ke tempat Arafah itu untuk melaksanakan ibadah wukuf. Dengan cara apa? Mungkin dimasukkan dalam mobil ambulan, wukuf di situ sebentar, nanti bisa kembali lagi ke rumah sakit kembali. Selanjutnya, jamaah haji tamattu atau haji kiron yang tidak sanggup membayar dam boleh menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari. 3 hari ketika sedang berhaji, 7 hari ketika sudah di tanah airnya. Selanjutnya, jika tidak bisa melaksanakan mabit di Musdalifah, boleh hanya sepintas di sana asalkan pada waktu malam hari atau hanya berada di mobil saja. Ini juga sama. Nah, selanjutnya, sholat boleh dijamak dan kosor selama melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, inilah rukhsah dalam ibadah haji. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Rukhsah adalah sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh umat muslim untuk melakukannya karena ditemukan udzur atau ketidakmampuannya. Ya, karena tidak mampu untuk melakukan sesuai yang sempurna, maka ada kemurahan dari Allah untuk melakukan dengan cara yang lain. Kan begitu. Ini bukti apa? Islam itu memang Islam yang rahmatan lil alamin. Islam itu tidak keras. Islam itu bukan aliran yang keras atau ekstremisme. Enggak, Islam itu Islam yang mudah. Islam itu yang sesuai dengan ajaran Allah. Allah itu tidak pernah untuk memberatkan suatu kaum. Kan begitu. Yang kedua, kesimpulannya apa? Hukum rusa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang khilaful aula, ada yang makruh. Yang ketiga, rusuh banyak ditemukan dalam ibadah sholat, ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ataupun ibadah-ibadah muamalah-muamalah lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Inilah materi tentang masalah rusuh. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk semua yang melihat dan juga menyaksikan video ini. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.